Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh sosial. Namun sebelum kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengaruh sosial, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Shirley C. Sekewael dengan NIM 802019-184. Yang kedua, Desri Marianti Tangawilah dengan NIM 802019-203. Yang ketiga, Erli M4G dengan NIM 802019-204. Dan terakhir saya sendiri yaitu Nola Marcella Gendolang dengan NIM 802019-206. Selanjutnya kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengaruh sosial. Selamat belajar. Perkenalkan, nama saya Shirley Sekewael dengan NIM 802019-184. Di sini saya akan menjelaskan tentang conformity atau konformitas. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama apa itu konformitas, yang kedua penelitian yang membuktikan bahwa adanya konformitas, dan yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya konformitas. Conformity atau konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Misalnya, ketika kita menengok orang sakit, kita akan membawa buah atau makanan lainnya untuk menjenguk orang sakit tersebut. Contoh kedua, ketika kita hendak mengambil uang di ATM ataupun menaruh uang di bank, kita akan menunggu giliran dengan mengantri. Kuatnya pengaruh sosial yang ada dalam konformitas dibuktikan secara ilmiah dalam penelitian yang dilakukan oleh Salomon Asch pada tahun 1951 dan Musafer Sherif pada tahun 1936. Yang pertama, studi Asch. Kuatnya pengaruh sosial yang ada dalam konformitas dibuktikan secara ilmiah dalam penelitian Salomon Asch pada tahun 1951 dan 1955. Dalam percobaannya ini, partisipan diberi 2 kartu. Satu kartu berisi garis standar dan satu kartunya lagi berisi 3 garis. Akan tetapi 3 garis tersebut ada salah satu garis yang sama panjangnya dengan garis standar. Kemudian, Asch memberikan tugas persepsi sederhana kepada seorang partisipan pada penelitiannya untuk menjawab pertanyaan mana garis yang sama dengan garis standar. Ketika menjawab, seorang partisipan didampingi oleh 6-8 orang yang juga ikut menjawab pertanyaan yang sama. Namun, sebenarnya 7 orang diantaranya merupakan confederates, yaitu asisten peneliti yang bertugas untuk membelokkan jawaban si partisipan. Para confederates diminta Asch untuk memberikan jawaban dengan suara lantang sebelum partisipan memberikan jawabannya. Para confederates harus memberikan jawabannya salah, yaitu memilih B sebagai jawabannya, sementara partisipan sendiri memilih C atau jawaban yang sudah benar. Hal ini dilakukan berulang kali hingga 18 kali. Pada waktu tertentu, partisipan yang tadinya memberikan jawaban yang benar mengubah jawabannya mengikuti jawaban mayoritas orang yang ada di sekelilingnya. Dari seluruh partisipan yang terlibat dalam eksperimen ini, 76% mengikuti jawaban dari confederates. Eksperimen Asch ini menunjukkan bahwa orang cenderung melakukan konformitas mengikuti penilaian orang lain di tengah tekanan kelompok yang mereka rasakan. Bila ditilik lebih jauh, kehidupan sehari-hari penuh dengan dilema semacam ini, di mana kita dihadapkan dengan tekanan kelompok yang mempengaruhi agar mengikuti perilaku yang diinginkan oleh kelompok. Eksperimen ini memberikan masukan bahwa saat individu menemukan bahwa penilaian, tindakan, dan kesimpulannya berbeda dengan banyak orang, ia cenderung akan mengubah dan mengikuti norma yang dikemukakan oleh orang banyak. Yang kedua ada studi Sherif. Penelitian Sherif ini dilakukan pada tahun 1937.
Sherry melakukan eksperimen di mana sejumlah subjek diminta masuk satu persatu ke ruangan yang gelap gulita. Tiba-tiba di depan mereka menyala sebuah sinar yang statis tapi nampak-tampak bergerak. Sebenarnya yang bergerak adalah pupil mata mereka sendiri, namun karena tidak nampak sama sekali ada benda lain yang dapat dijadikan patokan atau benchmark, sehingga gerakan mata dipersepsikan sebagai gerakan sinar. Setelah semua subjek melihat sinar, satu persatu diminta memperkirakan berapa sentimeter gerakan sinar tadi. Jawaban yang diberikan bervariasi, misalnya dari 0,5 cm sampai 5 cm. Berikutnya, sebagian subjek yaitu kelompok A diminta berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Sisanya yaitu kelompok B tidak diminta berdiskusi. Kelompok A mengatakan bahwa gerakannya adalah 3,5 cm. Selanjutnya, seluruh subjek diminta melihat sinar dalam kamar gelap sekali lagi, tetap dengan cara satu persatu lagi, dan diminta memperkirakan kembali berapa sentimeter gerakan sinar tadi. Hasilnya, kelompok A mengubah jawabannya mendekati 3,5 cm, atau bisa dikatakan telah terjadi konformitas, sementara anggota kelompok B tetap pada perkiraan semula atau tidak terjadi konformitas. Dari dua eksperimen klasik di atas, kita dapat menyimpulkan betapa kuatnya pengaruh sosial dalam kelompok terhadap individu. Akan tetapi, tidak setiap orang melakukan konformitas terhadap norma kelompok. Ada faktor-faktor tertentu yang menentukan sejauh mana individu melakukan konformitas. Yang pertama yaitu kohesivitas kelompok, yang kedua besar kelompok, dan yang ketiga tipe dari norma sosial. Yang pertama, kohesivitas kelompok. Kohesivitas adalah sejauh mana kita tertarik pada kelompok sosial tertentu dan ingin menjadi bagian darinya. Semakin menarik suatu kelompok, maka semakin besar kemungkinan orang untuk melakukan konformasi terhadap norma-norma dalam kelompok tersebut. Misalnya, saat kita berada dalam sebuah pertunjukan musik, ada sekelompok anak muda yang berdandan nyentrik dengan rambut mewek dan tato di tubuhnya. Memakai tindik di lidah, jaket berbahan levis dengan tempelan-tempelan emblem menarik perhatian kita dan menganggap bahwa dandanannya keren. Orang-orang yang berpenampilan seperti itu ternyata salah satu band pengisi dalam acara tersebut. Maka kita tertarik untuk menjadi bagian dari kelompok itu. Salah satu cara untuk diterima oleh orang-orang tersebut adalah dengan menjadi seperti mereka dalam berbagai hal. Begitupun sebaliknya, ketika kohesivitas rendah, maka tekanan terhadap konformitas juga rendah. Misalnya, buat apa kita mengubah cara berpakaian dan bertingkah laku untuk menjadi sama dengan orang-orang yang tidak kita sukai atau kagumi? Yang kedua, ada besar kelompok. Semakin besar ukuran kelompok, berarti semakin banyak orang yang berperilaku dengan cara-cara tertentu sehingga semakin banyak yang mau mengikutinya. Misalnya, Anda berada dalam suatu ruangan yang membuat Anda merasa dingin. Jika ada satu orang lain di ruangan itu yang mengeluh bahwa ruangan itu berhawa panas, Anda mungkin menyimpulkan bahwa orang itu salah atau sedang kena demam. Tetapi apabila ada 5 orang lain yang mengatakan bahwa ruangan itu terasa panas, maka Anda mungkin mulai bertanya-tanya, apakah diri Anda yang salah ataukah mereka yang salah? Akan tetapi, 5 orang cenderung lebih bisa dipercayai ketimbang 1 orang, atau bisa dikatakan bahwa lebih sulit untuk tidak mempercayai suatu kelompok ketimbang 1 orang. Yang ketiga ada tipe dari norma sosial. Ada 2 tipe norma sosial, yaitu norma injungtif dan norma deskriptif. Norma injungtif yaitu hal apa yang seharusnya kita lakukan. Norma ini biasanya dinyatakan secara eksplisit atau tegas atau tertulis. Misalnya, peraturan pemerintah mewajibkan bahwa setiap penduduk Indonesia harus punya kartu tanda penduduk atau KTP. Sedangkan norma deskriptif yaitu hal apa yang kebanyakan orang lakukan.
Norma ini biasanya dinyatakan secara implisit atau tidak tegas atau juga tidak tertulis. Misalnya, menghormati tuan rumah dengan berpakaian rapi, menghormati orang tua dengan bersikap sopan, atau saling mengungkapkan permintaan maaf di saat hari raya Lebaran. Perkenalkan, nama saya Erli Marcella Paji, NIM 80 2019-204. Saya akan membahas tentang landasan sosial konformitas. Mengapa sih kita sering mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan sosial dan kita tidak menolaknya? Hal tersebut dikarenakan oleh dua hal, yaitu keinginan agar disukai dan keinginan untuk menjadi benar. Yang pertama tentang keinginan agar disukai. Kita sering ingin agar orang menyukai kita, menerima diri kita, dan memperlakukan diri kita dengan baik dalam lingkungan sosial. Cara yang paling sukses agar kita diterima di lingkungan sosial kita adalah tampak sama dengan orang lain. Pengaruh normatif terjadi ketika kita mengubah perilaku kita untuk menyesuaikan dengan norma kelompok atau standar kelompok untuk memenuhi harapan orang lain agar kita bisa diterima secara sosial di lingkungan sosial kita. Misalnya saat kita berada bersama-sama dengan teman yang begitu menyadari pentingnya kesehatan, maka kita akan menunjukkan kepada dia bahwa kita juga sangat memperhatikan kesehatan kita. Sepertinya kita menyukai makan buah, makan sayur, makan ikan segar, tidak merokok, walau meskipun sebenarnya kita tidak menyukai hal tersebut. Nah, saat kita sendirian, kita akan memilih makanan kesukaan kita sendiri. Misalnya, kita membeli hamburger, terus kita merokok. Nah, dalam situasi ini konformitas membuat kita berubah dalam perilaku kita di publik, tapi saat kita sendiri, kita tidak berubah. Yang kedua tentang pengaruh sosial informasi, yaitu keinginan untuk menjadi benar. Bagaimana kita bisa memutuskan gaya rambut mana yang paling cocok untuk kita? Tidak ada tes fisik ataupun alat pengukur sederhana untuk menjawab pertanyaan ini. Namun kita pun ingin benar dalam hal tersebut. Solusi untuk jawaban tersebut adalah dengan kita merujuk ke orang lain. Kita meminta pendapat orang lain untuk menentukan gaya rambut mana yang cocok buat kita. Ketergantungan pada orang lain seringkali menjadi sumber yang kuat dari kecenderungan kita untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Banyak keadaan menyebabkan individu berada dalam posisi dilematis karena tidak mampu mengambil keputusan. Jika ada orang lain dalam kelompok atau ternyata kelompok mampu mengambil keputusan yang dirasa benar, maka diri kita pun akan ikut serta dalam kelompok tersebut atau mengiyakan apapun keputusan kelompok tersebut agar kita juga dianggap benar. Dasar untuk menyesuaikan diri ini dikenal sebagai pengaruh sosial informasi karena didasarkan pada kecenderungan kita untuk bergantung pada orang lain sebagai sumber informasi tentang banyak aspek dari dunia sosial. Selanjutnya akan membahas tentang kelemahan dari konformitas. Mengapa orang baik kadang-kadang melakukan hal jahat? Dalam konformitas ada kelemahannya juga. Bahkan penelitian oleh psikolog sosial menunjukkan bahwa tekanan untuk menyesuaikan diri dan kecenderungan kita untuk menyerah pada tekanan semacam itu kadang-kadang dapat menghasilkan efek yang buruk. Apakah orang baik pernah melakukan hal buruk? Jawabannya adalah ya. Pertanyaan kunci bagi para psikologi sosial adalah mengapa hal tersebut terjadi? Apa yang membuat orang baik berubah menjadi jahat, setidaknya kadang-kadang? Kita berfokus pada jawaban penelitian penjara Zimbardo yang sangat terkenal dalam psikologi sosial. Eksperimen ini dilakukan untuk mempelajari perilaku orang-orang biasa yang ditempatkan dalam penjara buatan. Zimbardo berusaha melakukan manipulasi terhadap lingkungan fisik dan menciptakan label yang akhirnya membentuk situasi psikologis layaknya di penjara dengan adanya interaksi antara sipir dan tahanan. Sipir dan tahanan sesungguhnya adalah mahasiswa yang direkrut sebagai volunteer dalam penelitian ini. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sipir dan kelompok tahanan. Namun mereka tidak saling mengetahui satu dengan yang lainnya. Kelompok tahanan akan diperlakukan sebagaimana tahanan pada umumnya. Kelompok tahanan akan diperlakukan
layaknya tahanan sungguhan. Mereka akan dijemput oleh mobil polisi, lalu digeledah, ditelanjangi, dimasukkan ke dalam sel, hingga dipakaikan baju penjara dengan kodenya masing-masing. Sedangkan kelompok sipir akan melakukan tugas mereka sebagai seorang sipir. Ternyata eksperimen yang direncanakan dilakukan selama 14 hari, nyatanya gagal total pada hari ke-6 dan harus dihentikan karena para sipir semakin kejam memperlakukan tahanan. Dan para tahanan pun mengalami tekanan emosional hanya dalam waktu 1 hari saja. Hari kedua hingga hari ke-6 berlangsung lebih buruk sehingga para tahanan meminta untuk dikeluarkan dari penjara tersebut. Kesimpulan yang didapat oleh Zimbardo adalah orang-orang biasa dapat melakukan kejahatan apabila dihadapkan dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Dalam penelitian ini, menurut Zimbardo, jika kita ditempatkan dalam situasi yang salah, hampir semua kita, bahkan orang-orang yang selalu dianggap warga negara yang baik, yang taat, yang hormat terhadap pemerintah, mereka pun bakal melakukan kekejaman atau kejahatan jika ditempatkan dalam situasi yang salah. Yang berikutnya adalah mengapa kita terkadang memilih untuk tidak mengikuti. Jika kita melihat sekeliling kita atau sekitar kita, ada orang yang mengikuti atau mematuhi norma-norma sosial agar terlihat sama atau bisa menyesuaikan diri dengan yang lainnya, namun ada juga orang-orang yang tidak mengikuti norma tersebut dan mereka memilih jalan mereka sendiri. Misalnya ada beberapa orang yang memilih untuk tidak mengikuti gaya rambut atau gaya berpakaian yang sedang tren sekarang yang sama dengan kebanyakan orang di lingkungannya, dan memilih mempertahankan pandangan mereka sendiri. Nah, hal apa yang menyebabkan kita mampu melawan konformitas? Ada 3 faktor utama yang tampaknya membuat kita kadang tidak mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Yang pertama ada kekuatan sebagai perisai terhadap penyesuaian atau konformitas. Power atau kekuatan atau kekuasaan, kata ini memunculkan gambaran orang-orang yang benar-benar berada dalam daftar pimpinan politik, jenderal, ataupun pemimpin perusahaan besar. Orang-orang seperti itu seringkali menikmati lebih banyak kebebasan daripada kita semua. Mereka membuat peraturan atau setidaknya mereka dapat mengubah peraturan. Dan mereka dapat membentuk suatu situasi atau keadaan daripada mereka dibentuk oleh situasi. Apakah hal tersebut membuat mereka kebal terhadap pengaruh sosial? Beberapa psikolog sosial berpendapat demikian. Misalnya Keltner, Groeneveld, dan Anderson telah mencatat bahwa pembatasan yang sering memengaruhi pemikiran, ekspresi, dan perilaku kebanyakan orang tampaknya tidak berlaku bagi yang berkuasa, bagi orang yang mempunyai kekuasaan. Dan faktanya ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, orang yang berkuasa tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan sumber daya sosial. Akibatnya, mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan ancaman dari orang lain atau upaya untuk membatasi tindakan mereka dengan cara tertentu. Yang kedua, mereka lebih kecil kemungkinannya untuk memandang orang lain dari perspektif orang lain sehingga tidak segan-segan merasa atau bersikap masa bodoh terhadap orang lain. Sebaliknya, pikiran dan tindakan mereka langsung dibentuk oleh kondisi internal mereka sendiri. Dengan kata lain, ada korespondensi yang lebih erat antara ciri-ciri dan pilihan mereka dan apa yang mereka pikirkan atau lakukan daripada yang berlaku bagi kebanyakan orang. Seperti mereka tuh mempunyai standar tersendiri. Secara keseluruhan, informasi situasional mungkin memiliki pengaruh yang lebih sedikit terhadap sikap, niat, tindakan, dan ekspresi kreatif mereka. Dan faktanya, kita terkadang
mengagumi orang-orang berkuasa yang mengabaikan aturan, dan memandang tindakan independen mereka sebagai bukti lebih lanjut bahwa mereka memang pantas memiliki kekuasaan yang mereka miliki sekarang. Yang kedua adalah ada motif seksual dan ketidaksesuaian, yaitu keinginan untuk menarik pasangan yang diinginkan. Orang memiliki alasan kuat untuk menyesuaikan diri, yaitu untuk memenangkan persetujuan sosial, menafsirkan situasi yang asing dengan benar, membuat kesan yang baik pada lainnya. Ini adalah motif yang kuat, jadi sama sekali tidak mengherankan bahwa kebanyakan orang lebih sering melakukan konformitas atau menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Tetapi bagaimana dengan non-konformitas atau ketidaksesuaian? Apa alasan untuk berpikir atau bertindak dengan cara yang berbeda dari atau bahkan bertentangan dengan apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh sebagian besar orang? Satu kemungkinan tentu saja adalah bahwa orang melakukan ini karena ingin melakukan apa yang mereka yakini benar, bukan apa yang dapat diterima atau bijaksana. Selain itu, bagaimanapun ada motif lain untuk menolak konformitas atau mereka memilih untuk tetap mandiri. Grace Kevicius dan teman-teman mengemukakan bahwa salah satu motif yang mungkin adalah untuk menarik pasangan yang diinginkan. Mereka beralasan bahwa bagi pria, menghadapi tekanan kelompok dapat menambah daya tarik mereka dan membantu mereka mendapatkan pasangan romantis yang diinginkan. Hal ini karena stereotip gender seringkali mencakup sisi ketegasan dan kebebasan bagi pria, tetapi tidak selalu menyertakan ciri-ciri ini bagi wanita. Selanjutnya, riset tentang apa yang didapati menarik dalam diri wanita, memperlihatkan ciri-ciri seperti suka memaksa, tegas, mandiri, dan rela mengambil risiko, yang semuanya dapat ditunjukkan dengan ketidaksesuaian atau nonkonformitas, dinilai menarik. Pria dan wanita secara keseluruhan memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri. Namun mereka hanya menunjukkan bahwa keduanya cenderung mengikuti stereotip gender, sehingga mereka dapat menentukan diri untuk menyesuaikan diri dalam kondisi tertentu. Sama seperti orang memiliki alasan yang kuat untuk menyesuaikan diri, pria dan wanita pun memiliki alasan yang kuat untuk nonkonformitas atau menolak mengikuti aturan kelompok. Khususnya jika hal tersebut membuat mereka berada dalam posisi yang menguntungkan atau konsisten dengan stereotip gender. Yang ketiga adalah keinginan untuk menjadi unik dan nonkonformitas. Kita mungkin berpakaian, berbicara, dan bertindak seperti orang lain dalam beberapa waktu, tapi dalam beberapa hal kita masih unik. Mungkinkah keinginan ini menjadi faktor dalam menolak tekanan konformitas? Dua psikolog sosial, Imhoff dan temannya dapat memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa orang memiliki motif untuk menjadi unik atau kebutuhan akan keunikan, dan bahwa ketika hal itu terancam atau ketika mereka merasa keunikan mereka terancam, mereka akan secara aktif menolak tekanan konformitas untuk memulihkan rasa keunikan mereka. Singkatnya, banyak faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksesuaian sehingga kejadiannya jelas bukan kecelakaan. Yang berikutnya, apakah wanita dan pria berbeda dalam kecenderungan untuk menyesuaikan diri? Kedua jenis kelamin lebih mudah dipengaruhi ketika mereka tidak yakin tentang bagaimana mereka harus bersikap atau tentang kebenaran dalam penilaian mereka. Mengapa perbedaan gender dalam konformitas mungkin ada? Jawabannya tampak melibatkan perbedaan status antara pria dan wanita. Di masa lalu, bahkan mungkin sampai saat ini, pria cenderung memiliki pekerjaan dan posisi serta status lebih tinggi di banyak masyarakat dibandingkan wanita. Dan ada hubungan antara status dan kerentanan terhadap pengaruh sosial, yaitu status yang lebih rendah mengarah pada kecenderungan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri. Jadi,
Apabila ada perbedaan jenis kelamin, keduanya tampak terkait dengan faktor-faktor sosial dan gender, bukan dengan perbedaan bawaan yang mendasar antara kedua jenis kelamin tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh minoritas. Contoh kaum minoritas yang memengaruhi mayoritas diberikan oleh keberhasilan para aktivis atau pecinta lingkungan. Awalnya orang-orang seperti itu dianggap radikal bermata liar dengan ide-ide atau gagasan yang aneh. Akan tetapi, lambat laun mereka berhasil mengubah sikap mayoritas sehingga saat ini banyak dari pandangan mereka diterima secara luas. Misalnya banyak orang sangat prihatin tentang pemanasan global yang sebagian diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin yang digunakan untuk menjalankan mobil. Tetapi kapan tepatnya kaum minoritas berhasil memengaruhi mayoritas? Kemungkinan besar mereka melakukan di bawah kondisi tertentu. Yang pertama, di saat para anggota kelompok minoritas harus konsisten dalam menentang pendapat mayoritas. Jika mereka membiarkan atau terbagi dua, misalnya ada yang menentang pendapat mayoritas, ada yang tidak, dampaknya akan berkurang. Yang kedua, anggota minoritas harus menghindari tampil kaku dan dogmatis. Minoritas yang hanya mengulangi posisi yang sama berulang kali, kurang persuasif daripada yang menunjukkan tingkat fleksibilitas. Yang ketiga, konteks sosial umum di mana minoritas beroperasi adalah yang paling penting. Jika minoritas berpendapat untuk posisi yang konsisten dengan tren sosial saat ini, peluangnya untuk memengaruhi mayoritas lebih besar daripada jika mereka berpendapat untuk keluar dari langkah tren tersebut. Tentu saja, bahkan ketika kondisi ini terpenuhi, kaum minoritas menghadapi perjuangan yang berat dan sulit. Namun, baik teman sejarah maupun penelitian menunjukkan bahwa terkadang hal tersebut dapat menang. Perkenalkan, nama saya Nola Marcella Gendolang, NIM 80-2019-206. Saya akan membahas tentang compliance atau pemenuhan. Compliance merupakan cara untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Misalnya seperti meminta seorang teman untuk menilai bagaimana penampilan kita atau meminjam uang pada seorang teman. Hal utama dalam compliance adalah kemauan untuk merespon permintaan orang lain. Di dalam compliance, terdapat prinsip-prinsip dasar compliance. Yang pertama, pertemanan atau rasa suka, yaitu kecenderungan untuk lebih memenuhi permintaan dari orang yang disukai daripada orang belum dikenal atau dibenci. Yang kedua, komitmen dan konsisten, yaitu kecenderungan untuk lebih mudah memenuhi permintaan dari hal yang konsisten dibandingkan dengan permintaan yang tidak konsisten. Yang ketiga, kelangkaan, yaitu kecenderungan memenuhi permintaan karena menghargai keberadaan sesuatu yang langka. Yang keempat, timbal balik, yaitu memenuhi permintaan dari orang yang sudah pernah memberikan bantuan. Yang kelima, validitas sosial, yaitu kecenderungan memenuhi permintaan dengan cara bertingkah laku dan berpikir seperti orang lain. Yang terakhir, otoritas, yaitu kecenderungan melaksanakan permintaan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Selain prinsip dasar, ada teknik-teknik yang dapat dilakukan agar keinginan dipenuhi oleh orang lain. Yang pertama, teknik foot in the door, mengajukan permintaan kecil terlebih dahulu, kemudian permintaan besar. Misal, seseorang yang diminta datang ke rumah teman, setelah sampai di rumah teman, ternyata diminta untuk membantu membersihkan rumah. Kedua, teknik door in the face, mengajukan permintaan yang besar untuk kemudian mengajukan permintaan yang besar. Misal, seseorang penjual menawarkan barang dengan harga 10.000 untuk mendapatkan penawaran di bawah harga tersebut, karena harga sebenarnya adalah 8.000. Yang ketiga, teknik lowball, cara membuat seorang tunduk dengan memberikan informasi yang kurang lengkap, selanjutnya memberikan informasi yang lengkap. Yang keempat, teknik that's not all, memberikan kesepakatan, selanjutnya menaikkan tawaran. Misal,
Ada seorang sales yang menawarkan perlengkapan dapur berupa panci dengan merek X kepada seorang pengunjung. Awalnya pengunjung berpikir untuk membeli atau tidak barang tersebut. Selanjutnya, sales tersebut mengatakan bahwa apabila pengunjung membeli panci tersebut, akan gratis buku resep. Kelima, teknik pick quick. Inti dari teknik ini adalah menarik perhatian. Terkadang, orang akan menolak sebuah permintaan tanpa berpikir panjang karena hal tersebut tidak menarik. Misal, seorang pejalan kaki yang tidak mempedulikan seorang pengemis yang ada di pinggir jalan. Setelah pengemis tersebut menggunakan tulisan yang berisi, "Beri saya 500 perak, maka saya kenyang." Maka, tulisan tersebut akan memungkinkan seorang pejalan kaki memberikan perhatian dan uang. Selanjutnya, obedience atau kepatuhan. Obedience merupakan salah satu jenis pengaruh sosial di mana seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Desri Marianti Tangawila, NIM 80-2019-203. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu mengenai pengaruh sosial. Yang akan saya bahas kali ini adalah pengaruh sosial simbolik. Bagaimana kita dipengaruhi oleh orang lain bahkan ketika mereka tidak ada. Banyak orang mempengaruhi kita dengan cara yang mereka inginkan. Makin kesini, makin banyak saja penelitian yang menyimpulkan bahwa orang lain dapat mempengaruhi kita bahkan secara tidak langsung. Artinya di sini adalah mereka dapat mempengaruhi kita melalui orang lain atau melalui sosial media yang ada. Misalnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Floyd Allport mendefinisikan pengaruh sosial sebagai cara pikiran, perasaan, serta tindakan kita yang dipengaruhi oleh orang lain. Ketika kita bertindak, otomatis orang lain akan mengevaluasinya atau menjadi bahan evaluasi bagi orang lain. Representasi mental kita terhadap mereka adalah apa yang mereka mau dari kita atau apa yang mereka sukai dari kita. Ketika skema rasional dipicu, tujuan yang relevan dengannya dapat diaktifkan. Misalnya, ketika kita memikirkan tentang seorang teman, tujuan untuk orang yang membantu akan diaktifkan. Sedangkan ketika kita memikirkan tentang ayah dan ibu kita, tujuan untuk membanggakan mereka akan diaktifkan. Tujuan-tujuan yang dibentuk inilah yang akhirnya akan mempengaruhi perilaku serta tindakan kita dan bagaimana cara berpikir kita tentang orang lain. Misalnya, ketika tujuan kita untuk membantu orang lain dipicu, maka tujuan ini akan menjadi lebih bermanfaat. Namun, jika tujuan kita untuk tertarik secara fisik dipicu, makanan seenak apapun tidak akan kita terima, bahkan kita sampai menolaknya. Kehadiran psikologis orang lain dapat memicu sasaran untuk dikaitkan dengan dirinya. Hal-hal inilah yang dapat mempengaruhi kinerja kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Misalnya, ketika kita memikirkan tentang ayah kita, otomatis yang kita tahu adalah mereka menginginkan kita berhasil. Nah, dari keinginan mereka tersebut, kita akan berupaya untuk bekerja keras demi mendapatkan tujuan tersebut. Apalagi orang tersebut memiliki hubungan dekat dengan kita. Dengan kata lain, kita terus memikirkan orang tersebut. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Fitzsimmons and Berg, mereka melakukan penelitian ini dengan meneliti orang-orang di bandara. Nah, dalam penelitian itu, orang-orang tersebut diminta untuk memikirkan teman baik atau rekan kerja mereka, serta menuliskan inisial nama orang yang sedang dipikirkan oleh mereka sembari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, dari penelitian tersebut diprediksi bahwa orang-orang tersebut lebih memikirkan teman mereka yang sering membantu mereka. Mengapa demikian? Karena ketika memikirkan tentang seorang teman, tujuan yang dipicu adalah membantu.
inilah yang terjadi. Banyak orang lebih memikirkan teman atau rekan kerjanya yang sering membantu mereka atau menolong mereka. Untuk itu, lebih baik kita lebih memperbanyak berbuatan baik kepada orang di sekitar kita. Baik, yang berikut adalah ketaatan pada otoritas. Nah, apa itu ketaatan? Ketaatan sendiri adalah jenis pengaruh sosial di mana seseorang menyerah kepada instruksi atau perintah eksplisit dari figur otoritas. Figur otoritas ini adalah figur-figur yang punya wewenang, contohnya seperti pemerintah dan lain sebagainya. Ketaatan di laboratorium. Milgram adalah sebuah percobaan yang dikenal sebagai percobaan kepatuhan kepada otoritas yang dilakukan oleh Stanley Milgram, seorang profesor psikologi yang berasal dari sebuah universitas. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana orang-orang akan mematuhi perintah dari figur otoritas ketika disuruh untuk melakukan sesuatu yang berlawanan. Jadi teman-teman, dalam penelitiannya ini, Milgram meminta subjeknya yang lain untuk menjadi guru dan yang lainnya untuk menjadi seorang pelajar. Nah, guru ini mempunyai tugas sederhana yaitu untuk mengetes memori para pelajar. Jika pelajar melakukan kesalahan, maka pelajar akan diberikan sengatan listrik dari alat pada gambar di atas. Jadi alatnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika pelajar melakukan banyak kesalahan, sengatan listrik yang diberikan semakin besar. Tentu saja ini akan membahayakan pelajar tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan perintah yang berlawanan, yaitu untuk membahayakan orang lain. Nah, dalam penelitian ini meskipun disuruh melakukan hal yang berlawanan, Milgram berhasil menemukan bahwa banyak orang patuh terhadap perintah tersebut meskipun dalam kondisi yang tidak diharapkan. Ketaatan yang merusak. Mengapa terjadi? Ada beberapa faktor yang tampaknya berperan untuk membuat tekanan situasional seperti ini. Faktor diantaranya adalah yang pertama, dalam kebanyakan situasi, orang-orang kebanyakan mempunyai wewenang meringankan mereka yang patuh. Dalam artian di sini, misalnya, saya hanya melaksanakan perintah. Itu hanyalah pernyataan untuk membela diri atau mempertahankan diri di mana mereka melakukan sesuatu yang keras atau kejam dari pihak otoritas. Yang kedua, orang yang berwenang biasanya memiliki lencana atau tanda-tanda status mereka yang terlihat. Misalnya polisi. Polisi mempunyai lencana pada pakaiannya. Nah, ini berfungsi untuk mengingatkan orang-orang tentang norma sosial. Jadi, norma ini berfungsi untuk mengingatkan orang untuk patuhi orang yang bertanggung jawab. Ini norma yang sangat kuat dan membuat orang merasa susah untuk tidak taat. Yang ketiga, kepatuhan dalam situasi di mana target pengaruh sosial menolak untuk melibatkan peningkatan bertahap dari tingkat otoritas. Tindakan yang relatif ringan mungkin merupakan tindakan hanya menangkap orang saja. Namun kemudian perintah untuk menuntut perilaku yang membahayakan datang. Misalnya ketika polisi atau militer pada awalnya hanya diperintahkan untuk mempertanyakan atau mengancam calon korban. Secara bertahap, tuntutan meningkat ke titik di mana personil diperintahkan untuk memukul, menyiksa, atau bahkan membunuh warga sipil yang tidak bersenjata. Yang berikut adalah bagaimana menolak ketaatan yang merusak. Ada beberapa strategi yang dapat membantu. Yang pertama, perintah dari figur otoritas yang tidak dikenai kepada individu, yaitu yang bukan berwenang, dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang diproduksi. Yang kedua, individu harus memberikan indikasi yang jelas. Yang ketiga, individu mungkin merasa lebih mudah untuk menolak pengaruh dari figur otoritas apabila perintah dari figur otoritas ini menyimpang dari perintah sebenarnya atau menyimpang dari moralitas-moralitas yang ada. Beberapa harapan bahwa mengetahui tentang proses ini dapat meningkatkan tekad untuk menolak.
Pelajaran dari peristiwa terkait jelas bahwa kekuatan tidak pernah permanen dan pada akhirnya kemenangan sering terjadi pada mereka yang membela kebebasan dan kesopanan daripada mereka yang ingin mengendalikan kehidupan sesama manusia. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas kasus buka mata buka telinga yang diambil dari sumber Metro Tempo. Puluhan anggota geng motor Jepang tertangkap kamera pengintai saat menjara toko pakaian di Jalan Sentosa, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu dini hari. Sebagian anggota yang terlihat masih remaja dengan entengnya masuk ke dalam toko sambil menentang senjata tajam. Menurut psikolog Universitas Indonesia, Prof. Enot Sumarkum, tindakan mereka terjadi karena adanya konformitas di dalam kelompok. Mereka masih remaja, didorong nafsu dan tidak memikirkan konsekuensinya, kata Enot saat dihubungi Tempo Minggu 25 Desember 2017. Sejumlah ahli mengartikan konformitas adalah bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Konformitas berarti proses menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan cara menaati norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Enots menjelaskan, remaja sangat mudah dipengaruhi dalam suatu pergaulan, sehingga saat mereka berada di dalam kelompok, maka akan terjadi pembentukan norma dan konformitas. Karena saat mereka ada di dalam kelompok, apakah mau diterima atau tidak dalam suatu kelompok, maka mereka akan mengikuti. Ini gejala konformitas, ujarnya. Menurut dia, remaja yang labil akhirnya memutuskan atau mengikuti tindakan kelompoknya. Semakin besar anggota di dalam kelompok tersebut, maka akan semakin besar untuk diikuti anggotanya untuk bertindak, meski itu dilanggar hukum. Kalau kelompoknya sedikit kurang, tapi kalau besar terjadi di individuasi, jadi mereka yang mengikuti ide kelompok itu yang disebut gejala konformitas, tuturnya. Remaja akan semakin mudah terperosok dalam tindakan kriminal jika peran keluarga kurang baik. Selain itu, jika remaja berada dalam kelompok yang negatif, maka akan berdampak pada tindakannya. Namun, kalau mereka berada pada kelompok yang positif, maka akan bermanfaat untuk orang lain. Sebab kalau mereka membentuk kelompok, maka akan tercipta norma yang diikuti. Kalau kelompoknya positif, akan bermanfaat untuk orang lain, seperti dalam memberikan bantuan bencana. Namun, kalau negatif, maka sebaliknya, ucapnya. Menurut dia, peran keluarga sangat penting dalam membentuk perilaku anak, apalagi jika mereka tinggal di kota besar. Maka kata dia, akan semakin banyak godaan untuk bertindak yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Harus bisa memilah ajakan teman, katanya. Orang tua dan keluarga harus bisa membangun dialog dengan anak. Orang tua juga perlu memberikan nasihat ihwal kehidupan yang ada saat ini. Tanamkan moralitas dan pendidikan yang baik di keluarga, ujarnya. Kepolisian Resor Kota Depok menangkap 26 orang yang diduga pelaku perampokan toko pakaian Fernando yang terekam CCTV kemudian viral di sosial media. Mereka tergabung dalam geng motor Jepang, singkatan dari Jembatan Mampang. Kelompok ini sudah berkali terlibat kejadian yang meresahkan masyarakat, kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Depok Komisaris Putu Kolis Aryana di kantor Polresta Depok hari ini. Pembahasan teori. Jika dihubungkan dengan pengaruh sosial, dari berita di atas terdapat konformitas yang berarti suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Bisa kita lihat dari kutipan, karena saat mereka ada di dalam kelompok, apakah mau diterima atau tidak dalam suatu kelompok, maka mereka akan mengikuti. Ini gejala konformitas, ujarnya.
Selain konformitas, terdapat juga compliance yang berarti cara untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama, yang di dalamnya menggunakan prinsip dasar pertemanan atau rasa suka, yaitu kecenderungan untuk lebih memenuhi permintaan dari orang yang disukai daripada orang belum dikenal atau dibenci. Bisa kita lihat dari berita di atas bahwa remaja yang labil akhirnya memutuskan dan mengikuti tindakan kelompoknya. Dan terakhir, terdapat obedience atau kepatuhan, yang berarti salah satu jenis pengaruh sosial di mana seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Bisa kita lihat dari berita di atas, di mana anggota kelompok yang motor Jepang harus menaati dan mematuhi permintaan atau aturan yang ada di geng motor tersebut. Sekian dari kasus Buka Mata Buka Telinga. Baiklah, sekian dari kami kelompok 7. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.